Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam ibadah anak-anak GKI Karangsaru. Semoga kalian yang di rumah sehat, semangat untuk ikut ibadah. Kita akan masuk saat teduh sejenak sebelum kita doa pembukaan. Mari bersama-sama kita berdoa, adik-adik. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh dikumpulkan kembali untuk kami boleh bersama-sama beribadah pada minggu ini. Kami bersyukur masih diberi kesehatan, kami bersyukur masih diberi kekuatan, kebahagiaan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Bapa yang di surga, kami ingin bersama-sama menikmati ibadah kami pada pagi hari ini. Siapkan hati kami Bapa, siapkan hati anak-anak kami yang ada di rumah, dimanapun mereka bisa menikmati ibadah anak pada hari ini. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh berkenan dan boleh menyenangkan hatimu. Kami boleh bersuka cita karena kami memuji nama-Mu. Kami boleh dipenuhi akan firman-Mu, dan kami boleh belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, Engkau yang menyertai ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi doa pembukaan oleh Kak Yulianto. Sekarang kita akan senam ayat ya, bersama dengan Kak Virgil. Sekarang kakak mau ajarkan senam ayat ini untuk Kevin dan Dita dan adik-adik di rumah. Yuk kita belajar ayat ini sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yuk kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yuk kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Semoga adik-adik tetap ingat dengan senam ayat ya.
Kita akan pujikan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan satu lagu, Ku Masuki Gerbangnya ya Kak. Oke. Adik-adik di rumah ikut bernyanyi dengan sukacita, dengan bersungguh-sungguh, supaya Tuhan senang dengan pujian kalian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, Dia adalah sumber kekuatan kita. Ya, kita dekat dengan Tuhan, Dia adalah pengharapan kita. Kita nyanyikan, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Allah saja, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak
akan goyah selama-lamanya. Di dalam lagu ini adik-adik, aku tidak akan goyah selama-lamanya selama aku dekat dengan Allah, ya. Jadi kalau adik-adik sedih, susah, mari dekatlah kepada Allah sehingga kita menjadi tenang. Tiba saatnya ya kita akan belajar firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan pujikan satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Seluruh hidupku, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, ya Aba, ya Bapa. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, kami memohon padamu, mohon Roh Kudus memberikan pencerahan pada kami. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, untuk bersama-sama mengerti akan firman Tuhan, mengerti akan maksud dari Tuhan di dalam kehidupan kami yang harus kami lakukan. Tolong kami semua Tuhan, baik kakak yang menyampaikan firman Tuhan, maupun kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya buat kita semua untuk mendengar cerita dan membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian. Lanjut ya. Nah, penjara. Kalian pasti setuju. Penjara adalah tempat untuk orang-orang yang sudah melakukan kesalahan. Tempat untuk orang yang sudah melakukan pelanggaran. Tempat orang-orang yang sudah melakukan kejahatan. Contohnya, pencuri, pembunuh, penjahat, koruptor. Nah, kakak akan menunjukkan beberapa gambar bentuk ruang
penjara. Itu tadi ya beberapa bentuk ruang penjara. Tadi kalian pasti juga setuju ya bahwa penjara adalah tempat untuk orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, kesalahan, pelanggaran. Namun, tahukah kalian bahwa para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus mereka memberitakan Injil kepada orang banyak. Bahkan mereka juga melakukan tanda-tanda mukjizat dengan kuasa Tuhan. Namun mereka juga mendekam dalam penjara seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Di dalam perjalanannya mengabarkan Injil, Rasul Paulus dan Silas sampailah di kota Filipi. Di kota Filipi, Rasul Paulus mengusir roh jahat keluar dari tubuh seorang hamba perempuan tukang tenung atau peramal. Nah, tindakan ini yang dilakukan oleh Paulus ternyata membuat benci tuan-tuan dari hamba perempuan ini. Kenapa tuan-tuan ini membenci Paulus dan Silas? Karena tuan-tuan ini tidak mendapatkan uang lagi. Dia tidak mendapatkan penghasilan dari hamba perempuan ini. Dengan berusaha, tuan-tuan ini akhirnya bisa menangkap Paulus dan Silas. Mereka dibawa ke pembesar, Paulus dan Silas ini dibawa kepada pembesar-pembesar kota. Di hadapan pembesar-pembesar kota, Paulus dan Silas disuruh mengkoyakkan, melepaskan jubah mereka, baju mereka. Lalu mereka didera berkali-kali, dicambuk berkali-kali. Tidak hanya sampai di situ adik-adik, Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara paling tengah. Pembesar ini memberikan perintah kepada kepala penjara ini supaya menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Di dalam penjara yang di tengah itu tidak hanya dimasukkan gitu aja adik-adik. Ternyata Paulus dan Silas kakinya dipasung. Sudah tak ada yang belum tahu pasung? Nih ada gambarnya. Nah, ini ya gambar pasung yang dipakaikan oleh Paulus dan Silas. Dengan tubuh yang sakit karena habis didera, ya, mereka tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, ya. Mereka terbelenggu dan tetapi mereka masih punya apa ini? Ya, mereka masih bisa berpikir. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu dengan mulut mereka memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan suara mereka didengar oleh orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Tengah malam, ya, apa yang terjadi adik-adik? Terjadilah gempa yang dahsyat. Gempa itu hanya membuka pintu-pintu ruang penjara. Tidak hanya pintu-pintu ruang penjara, tapi juga belenggu, ya, belenggu kaki Paulus dan Silas. Begitu melihat pintu-pintu penjara terbuka, ya, belenggu Paulus dan Silas lepas, kepala penjara ini menjadi takut, ya. Dia takut kalau kena hukuman, ya. Lalu dia mau bunuh diri. Dia menghunus pedangnya, dia mau bunuh diri, ya, mau bunuh diri. Tapi tiba-tiba ada suara, "Jangan, stop, jangan lakukan. Kami semua masih di sini." Singkat cerita, adik-adik,
Paulus dan Silas dibawa ke kepala penjara ini ke rumahnya. Di dalam rumah kepala penjara ini, Paulus dan Silas mengabarkan Injil. Hasilnya, seisi rumah kepala penjara ini dibaptis. Nah, adik-adik, ternyata doa yang sungguh-sungguh, pujian yang sungguh-sungguh tidak hanya membawa mukjizat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Mari kita akan membaca Alkitab kita ya. Nah, adik-adik, Alkitabnya dibuka ya. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 16. Nah, sudah ketemu? Ya, nanti Kak Wiju akan membaca ayat 19, ayat 22b. Lalu nanti Kak Yulianto juga akan membacanya ya. Bergantian dengan Kak Wiju. Kak Yulianto nanti akan membaca ayat 23 sampai 28. Nanti Kak Wiju membaca lagi ayat 33 dan 35. Yuk kita sama-sama menyimak membaca Alkitab kita. Ayat 19 ya, pasal 16 ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat 22b. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ayat 23 sampai 28 akan dibaca Kak Yulianto ya. Ayat yang ke-23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ayat 33 Kak Ujo akan membaca. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 35. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota, penyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Dari pelajaran hari ini ya, tidak ada yang suka berada di dalam belenggu masalah, yang membuat frustasi ya, yang membuat panik. Pengennya cepat bebas, cepat terselesaikan. Melalui kesaksian Paulus dan Silas, kita sekarang mengerti bahwa tindakan yang terbaik ya saat kita merasa terbelenggu oleh masalah adalah berdoa dengan sungguh-sungguh dan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita akan pujikan "Ku Mau Cinta Yesus Selamanya" ya. Ku mau cinta
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini, pagi ini, Tuhan mengingatkan kami pentingnya kami berdoa dan memuji nama Tuhan. Tuhan, kalau kami di saat kami sedih, di saat kami terbelenggu oleh masalah, tolong Tuhan kami untuk berdoa terlebih dahulu, memohon kasih-Mu, dan kami memuji-muji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kami percaya, kami yakin Tuhan akan menolong kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu hari ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berkati mereka di dalam memenuhi kebutuhan keluarga kami. Tuhan berkati pekerjaan mereka, dan tolong berikan damai sejahtera sukacita di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diperbolehkan untuk berdoa, dan ajar kami untuk terus berdoa kepadamu, memuji nama Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Untuk adik-adik yang belum mengambil aktivitas di bulan Juni yang sudah mendaftar, bisa mengambil di Balai Immanuel Gereja Karangsaru, menghubungi Bapak Satpam. Nah, selamat mengerjakan. Hasilnya kalian foto bersama kalian dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Ya. Sampai jumpa minggu depan bersama ibadah anak GKI Karangsaru. Tuhan memberkati. Baca kitab suci.